Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, beberapa waktu lalu kita telah meninggalkan kewajiban kita di bulan Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Dan juga kemarin kita sudah merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Sebenarnya ada satu hal ini yang saya ingat ya, dan kebetulan ini sampai dengan hari ini pun, artinya sampai dengan sekarang ini masih dilakukan ya, masih dilakukan kalau di kampung-kampung, di desa-desa. Sesuatu yang bagus, yang indah ini bisa ya. Dulu waktu saya kecil itu, kalau di kampung-kampung itu kalau bulan Ramadan ya, khususnya bulan Ramadan, itu ada pujian ya. Jadi pujian itu dilakukan biasanya itu kan setelah azan gitu ya, sambil menunggu iqomah atau dimulainya sholat ya. Itu kalau di kampung-kampung atau di desa-desa itu kan ya, sampai sekarang pun masih banyak sih ya yang menggunakan pujian-pujian, apakah itu sholawatan ataukah mungkin pujian yang lain gitu kan, apakah yang berupa syair-syair. Sebetulnya kalau kita renungkan ya, kalau kita renungkan hal seperti ini tuh ya banyak baiknya, artinya banyak manfaatnya ya, kalau kita mau berpikir lebih jernih ya. Karena sekarang terus terang saja ya, sekarang ini kan kalau kita lihat di ya, khususnya di daerah-daerah perkotaan atau mungkin yang penduduknya heterogen, itu kan nyaris yang namanya pujian itu jarang dilakukan lagi karena berbagai macam faktor pertimbangan ya. Jadi ya takut mengganggu yang lain atau hal-hal yang kita merasa khawatir gitu ya. Walaupun sebetulnya ya, karena ini dilakukan pada saat menjelang sholat, itu kan sebetulnya semua orang memang bisa maklum ya. Tapi pada dasarnya bahwa pujian ini sesungguhnya itu kalau kita telaah ya, itu kan merupakan suatu, boleh dikatakan ya, karena ini bagian daripada syiar, bagian daripada dakwah ya. Kalau kita sudah ngomong syiar atau dakwah itu kan hukumnya menjadi wajib gitu ya. Kenapa kok bisa masuk kategori syiar atau dakwah? Karena setidaknya begini, di dalam internal masyarakat muslim itu sendiri, itu kan yang ke masjid itu kan tidak melulu orang-orang dewasa ya Mas ya. Ya ada anak-anak ya, ada ya orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan. Apalagi kita yang masih punya anak-anak yang
ya masih usia dini gitu kan. Kadang-kadang orang tua juga kan pengen anaknya itu memberikan contoh ya, memberikan contoh sama anaknya dan anaknya diajarin untuk melakukan ibadah ya, artinya supaya membiasakan diri untuk sholat, membiasakan diri untuk hal-hal yang sifatnya ibadah. Ini kan artinya memberikan satu pelajaran pendidikan buat anak-anak kita, buat remaja-remaja kita. Karena kalau kita lihat di masjid-masjid ini, ya, khususnya di masjid apa di musola, yang banyak anaknya, yang banyak remajanya ini kan rata-rata sambil menunggu waktu sholat, ya, artinya waktu sholat itu setelah azan, kemudian menunggu waktu iqomah, kemudian sholat. Ini kan berbagai macam, ya, berbagai macam orang di sana itu kan mempunyai kegiatan masing-masing ini. Kalau tidak ada pujian, ada yang berzikir, mungkin ya, ada yang membaca Al-Quran, kemudian ada juga yang sholat sunnah, tapi banyak juga yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya, apalagi kalau anak-anak guyonan, mainan sana sih. Jadi kalau kita pikir lebih jauh lagi di sini, yang namanya kegiatan yang seperti ini melakukan amalan-amalan sunnah itu ya jelas baik ya, artinya bukan tidak ada manfaatnya, jelas baik dia melakukan amalan sunnah. Ya, membaca Al-Quran jelas, pahalanya gede gitu kan. Ya, berzikir juga iya. Ya pokoknya segala sesuatu yang dilakukan di situ yang urusannya dengan amal-amal kebaikan itu kan pasti ganjarannya gede gitu. Cuma ada satu sisi yang lain yang kadang kita kurang memperhatikan. Ya. Anak-anak, remaja, atau bahkan mungkin malah orang dewasa. Tuh sibuk masing-masing, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang guyonan, ada bahkan kalau sekarang ini ada yang mainan HP. Ini seakan-akan di masjid saja sudah melakukan individualistis sendiri-sendiri gitu kan. Ya. Padahal ada hal yang menurut kami ini bisa menyatukan jamaah yang ada di situ untuk melakukan satu amalan yang baik juga. Ya, seperti misalnya pujian, sholawatan, bareng-bareng. Ya walaupun ada juga orang yang pendapat yang ya kurang setuju, tapi kalau kita melihat dari tradisi atau budaya kita dari zaman dulu ya dengan puji-pujian ini kan satu jelas amalan baik, apalagi kalau kita membaca sholawat gitu kan, karena sholawat itu kan dianjurkan juga. Dan tentu merupakan pahala besar. Apakah itu sholawatan, apakah itu membacaan syair-syair yang lain yang isinya adalah untuk perenungan, untuk nasihat. Kita menasihati orang lain secara tidak langsung dengan kalimat pujian ini pun kan sama saja dengan kita artinya syiar berdakwah. Ya karena berdakwah itu kan tidak harus ngomong person to person kan, artinya ngomong orang per orang kan tidak harus seperti itu. Coba kalau kita sedang di rumah mendengarkan di masjid ada yang pujian, itu setidaknya kita walaupun tadi yang awalnya itu ada azan, itu kan jelas sebagai panggilan sholat. Cuman kadang-kadang kan orang itu ya kita tidak bisa ngomong istilahnya orang itu ya semuanya itu taat, semua beragama itu yang tidak bisa seperti itu, karena namanya manusia itu kan macam-macam tingkat keimanannya.
ada yang begitu azan bersegera ke masjid atau ke musola, itu ya banyak ya. Tapi ada juga orang yang ya kose, nunggu nanti akhir-akhir begitu qomat baru lari ke masjid. Ada juga yang seperti itu. Sehingga apa? Dengan adanya pujian ini paling tidak akan mengingatkan orang, oh ini waktunya sholat belum dimulai. Kalau di desa dulu kayak gitu ya, artinya banyak orang yang apa, dengan mendengarkan pujian ini setidaknya sebagai pertanda waktu. Oh ini berarti sholat belum dimulai, berarti akan segera buru-buru segera untuk mempersiapkan diri berangkat ke masjid atau berangkat ke musola kalau mau berjamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi yang kita terangkan tadi, bahwa ini adalah satu syiar. Ya. Jadi ada gaungnya ya, di masjid itu ada gaungnya. Ada gaungnya orang yang sedang berpujian, ada orang yang bersolawatan menjelang sholat itu. Beda ya. Kita merasakan kalau suasana itu sunyi, senyap, mana ini, apa udah waktu asar apa belum, udah duhur apa belum, udah maghrib apa belum, walaupun walaupun sekarang kan memang canggih semuanya tuh, jam ya ada ya, di HP juga ada jamnya, atau bahkan mungkin bisa kita kasih reminder gitu ya waktu-waktu sholat. Ya memang benar kayak gitu. Cuman terkadang kita ya tetap saja ya, yang namanya satu sesuatu yang muncul dari hati kita tuh yang lebih mengena ke dalam hati itu tidak hanya sekedar itu. Kadang-kadang kita mendengarkan alunan pujian yang bagus, indah, itu akan langsung meresap dalam hati kita, menggugah hati kita untuk buru-buru ya, untuk segera sadar, kan begitu ya. Coba kalau kita perhatikan, ada berbagai macam pujian-pujian itu yang sifatnya bisa menggugah batin kita, menggugah jiwa kita ya, sehingga kita mau tidak mau kita merasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera melakukan kewajiban-kewajiban. Karena bagaimanapun yang namanya hati tergugah itu kan berbagai macam faktor penyebabnya. Tidak hanya sekedar kesadaran pribadi, itu jarang. Ya, walaupun banyak juga orang punya kesadaran pribadi, kesadaran diri sendiri. Tapi kadang-kadang orang juga perlu disentil ya, artinya diingatkan oleh hal-hal yang lain. Ya. Tidak beda jauh lah yang namanya ya puji-pujian atau yang seperti ini itu kan sebetulnya tidak beda jauh dengan kita ya. Ini bukan menyamakan ya, tapi tidak beda jauh kalau kita biasanya kalau dalam hal-hal yang umum ya, artinya bukan di urusan dengan ibadah di masjid ya, artinya kalau kita sedang di rumah atau apa, dengan kita mendengarkan musik ya, mendengar musik atau mendengarkan lagu ya, kadang-kadang kan hati kita tuh akan terbawa, emosi kita tuh akan terbawa. Kalau lagunya sedih, kadang kita ikut sedih gitu kan ya, gitu ya Mas. Coba kita kalau zaman dulu tuh ada lagu-lagu cengeng ya, kayak lagu Tommy Japisa gitu kan, lagu zaman dahulu ya, yang sedih-sedih itu kan, kalau hati kita sedang gundah gulana atau apa kan jadi merasa cengeng juga akhirnya gitu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.